Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu materi mengenai kelangkaan dan pilihan pada pelajaran teori ekonomi mikro. Saya Arsafira Gita bersama teman kelompok saya, yaitu Hesti Aulia. Langsung saja pada pembahasan awal mengenai kelangkaan dan pilihan. Pembahasan awal. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, namun sumber daya yang tersedia bersifat terbatas. Sumber daya jumlahnya terbatas, inilah disebut juga dengan langka. Perekonomian selalu dihadapkan dengan masalah kelangkaan sumber daya dan upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemeliharaannya harus bertanggung jawab demi kepentingan kemanusiaan masa kini dan masa yang akan datang. Rumusan masalah. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa saja yang menyebabkan kelangkaan tersebut, prinsip-prinsip ekonomi, sumber-sumber ekonomi, dan upaya-upaya dalam mengatasi kelangkaan. Pada materi kali ini tujuan kita yaitu memahami kelangkaan sumber daya dalam ekonomi, memahami pilihan-pilihan apa saja yang dapat untuk menanggulangi kelangkaan tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai penyebab kelangkaan dalam ekonomi. Berkaitan dengan kelangkaan sumber daya yang tersedia untuk memesan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat, maka produsen harus melakukan pilihan penggunaan dari sumber daya itu. Selanjutnya kita membahas prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yang kebutuhan dan kelangkaan. Menurut Maslow, pada tahun 2011, umumnya terdapat tiga kebutuhan manusia. Pertama yakni kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, istirahat, atau tidur. Kebutuhan inilah yang merupakan kebutuhan utama yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, orang dapat mempertahankan hidup dari kematian. Prinsip ekonomi yang kedua menurut ekonomi pada tahun 2010 yaitu kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar atau alasan berusaha. Anonim juga menyebutkan bahwa kebutuhan adalah tujuan dan motivasi dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran. Kebutuhan manusia timbul karena adanya satu, kebutuhan biologis, kebutuhan biologis hidup yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang poin yang kedua, kebutuhan yang timbul dari peradaban dan kebudayaan manusia itu sendiri seperti rumah yang baik, makanan yang lezat, dan pendidikan. Yang terakhir yaitu kebutuhan yang khas pada masing-masing setiap orang atau keinginan setiap orang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber ekonomi atau faktor produksi. Sumber-sumber ekonomi atau faktor produksi adalah sebagai berikut, seperti sumber-sumber alam, seperti tanah, minyak bumi, hasil tambang, udara, air, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber ekonomi yang berupa manusia dan tenaga kemampuan manusia, seperti kemampuan fisik manusia, kemampuan mental, serta keterampilan dan keahlian. Poin yang ketiga yaitu sumber-sumber ekonomi berupa manusia, seperti mesin, gedung, jalan, dan lain-lain. Poin yang terakhir yaitu kepengusahaan atau entrepreneurship, yaitu pihak yang berinisiatif menggabungkan dan mengkoordinir poin dari 1 sampai 3 yang sudah kita bahas tadi. Oke, kebutuhan produksi. Di sini ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, kebutuhan produksi tergantung dari sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Kegiatan ekonomi termasuk kegiatan produksi terus mengikuti komando atau perintah dari negara. Tidak terdapat kebebasan untuk berproduksi, semuanya diatur oleh negara. Sistem ekonomi seperti ini disebut dengan sistem ekonomi komando. Yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar, yaitu di mana negara menganut sistem desentralisasi. Dalam proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan ekonomi, terdapat banyak sekali produsen dan konsumen barang dan jasa. Dalam sistem ini, yang menentukan barang dan jasa apa yang dihasilkan dan berapa banyak ditentukan oleh pasar, ditentukan oleh mekanisme pasar melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran, yang merupakan suatu sistem yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolong masyarakat pada sumber daya ekonomi. Peranan pemerintah dalam hal ini, pemerintah juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian antara lainnya
Yang pertama ialah meminimalisasi ketidakefisienan pasar. Yang kedua, menyediakan barang publik. Yang ketiga, mendistribusi ulang pendapatan. Yang keempat, menstabilkan perekonomian makro, yang artinya mendukung rendahnya tingkat pengangguran dan mendukung rendahnya tingkat inflasi. Nah, upaya-upaya dalam mengatasi kelangkaan. Jadi, dalam penanganan upaya-upaya mengatasi kelangkaan dibutuhkan beberapa jenis faktor produksi, dan faktor-faktor produksi ini harus diolah bersama-sama atau sering disebut dengan dikombinasikan. Jadi, berdasarkan kebutuhannya untuk menghasilkan produksi berbentuk barang dan jasa, dan inilah yang disebut dengan proses produksi. Dan upaya-upaya dalam mengatasi kelangkaan yang pertama ialah menyusun skala prioritas kebutuhan yang dapat dibuat berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang kedua, bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya yang terlebih dalam jumlahnya terbatas. Yang ketiga, memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya pengelolaan sumber daya alam. Dan terakhir, memanfaatkan bahan substitusi dan memanfaatkan bahan pengganti merupakan salah satu cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Dan kesimpulan dari diskusi kami kali ini bahwa dalam kondisi apapun sumber daya adalah langka. Karena sumber daya langka, maka barang dan jasa yang dihasilkan terbatas. Padahal di sisi lain kebutuhan yang harus dipenuhi manusia itu bertambah dan hampir tidak terbatas. Jadi oleh karena itu, pemanfaatan dan pemeliharaannya haruslah bertanggung jawab kepentingan kemanusiaan masa kini dan masa mendatang. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.